Jiwa saya masih bersatu untuk pasien ya. Jiwa saya untuk pasien. Pelayanan yang nomor satu yang ingin kami berikan kepada pasien-pasien di Rumah Sakit Tabanan ini. Selesaikan masalah. Mohon diselesaikan masalah dengan baik. Siapa yang berwenang? Kami dari pelayan di sini tidak boleh bicara. Tetapi bagaimana kalau keluarga kita seperti pasien-pasien kita yang datang saat ini, semua obat, hampir semua obat tidak ada. Ya, bagaimanakah kalau kalian menjadi pasien-pasien ini? Bagaimana nurani kalian? Berikan jawaban di sini segera pecahkan masalahnya. Jangan ditumpuk masalahnya. Dari keluhannya Bu Ayu itu obat itu habis. Dari pihak rumah sakit manajemen dan BPJS yang menjadi kambing hitam permasalahan. Nah, apa betul memang salahnya BPJS? Memang pasien selama ini nggak komplain apa? Mereka pasien kan nggak tahu yang ada posturnya. Dokter Ayu kan pihak rumah sakit menutupi, tidak boleh memberitahu. Itu kenapa sampai menumpuk? Kenapa itu? Perlu diaudit ini rumah sakit ini. Kalau nggak viral, nggak bergerak. Jitol, bicara penting, penting bicara. Beli kade, aduh, Rajang Rauh nih Ki. Raja. Selamat datang, nggih. Ini berkesempatan hadir di podcast Jitok, genten. Saking Tabanan tadi nggih. Tiang nggih, Tabanan itu. Tabanan niki lagi rame juga niki, beli kade. Nggih, tapi nya rame ki. Tuh napinya ki. Aduh, Tabanan niki dulu tiang taunya Tabanan itu Kota Pelangi nggih. Jadi Kota Pelangi, mungkin masih itu Kota Pelangi itu. Masih Pelangi itu. Masih bagi saya itu Pelangi itu sesuatu yang indah, Tabanan itu tetap indah. Iya, banyak warna lah nggih. Banyak warna. Ya, Bikadek niki ada yang buat yang agak gini dikit nih, belakangan niki kan ada apa namanya? Seorang dokter senior nggih ring Rumah Sakit Tabanan itu. Di grup-grup WA sih yang dengar itu yang lumayan ngenes lah mendengar fakta-fakta yang disampaikan oleh Bu Dokter. Nah, terkait Rumah Sakit Tabanan katanya apa obat sampai habis dan sebagainya nih terus bahkan Ibu Dokter nih nangis dia. Nangis di situ. Nah, Beli Kade kan Wakil Ketua DPR di Tabanan. Nah, mungkin Beli Kade juga tahu sampun informasinya dan mungkin sudah juga melakukan tindakan-tindakan cepat berkoordinasi. Nah, mungkin Nike pun kita mau tanya Niki, gimana sih itu situasi atau kronologisnya, gimana situasi rumah sakit kebanggaan rakyat Tabanan Nike dulu bagus loh Bikade, dulu bagus itu. Nah, gimana sih mungkin Niki, Bikade? Ya, terima kasih Pak Bagus. Ya, terima kasih Pak Bagus karena sudah diberikan kesempatan hadir di Jitok ini pada siang hari ini. Ya, memang itu berita yang mungkin viral dari beberapa hari dari hari Senin ini. Seorang Bu Ayu, dokter spesialis saraf itu. Nah, mengenai itu, saya selaku Wakil Ketua DPRD tentunya pertama menyarankan kepada Pak Ketua supaya khususnya Komisi 4 nah segera mengadakan rapat kerja dengan pihak rumah sakit, tentunya dengan menghadirkan dari pihak rumah sakit Dokter Bu Ayu tersebut yang bersangkutan untuk klarifikasi benar tidaknya itu suaranya beliau kan gitu. Perlu juga dipastikan dulu. Nah, itu dari terus yang menjadi juga sekarang drama itu, terutama berita di TikTok gitu. Ya, itu TikTok itu sebuah klarifikasinya di sana kita dapat berita gitu dari pihak rumah sakit manajemen dan BPJS yang menjadi menjadi kambing hitam permasalahan. Nah, apa betul memang salahnya BPJS seperti itu? Nah, kan itu jangan sampai menyalahkan BPJS padahal kita pihak manajemen yang mempunyai itu kan dari keluhannya Bu Ayu itu obat nih habis
katanya di situ, dan kita juga dengar bahwa utang banyak gitu. Nah, gimana kok bisa begitu? Gimana pengawasannya nih ke Pak Kadek? Nah, itu mungkin dari pihak pengawas kan jelas ada sudah pengawasan internal dari pihak rumah sakit beserta eksekutif Pemda Tabanan itu. Nah, ini apa sudah berjalan belum? Nah, ini yang ada itu informasi bahwa manajemen rumah sakit ini tertutup. Nah, begitu juga informasi sampai ke Komisi 4. Komisi 4. Masih ada tertutup, belum terbuka tentang hutang piutang ini di rumah sakit, sehingga menyebabkan sampai tidak tersedianya obat-obatan. Yang miris ini Pak Bagus ini, setelah munculnya berita ini yang viral ini, laporan masuk masyarakat ke kami ini, bahwa ada pasien yang seharusnya mendapatkan tanggungan BPJS selama perawatan, baik obat kamar. Nah, karena tidak ada di rumah sakit, akhirnya obat itu diresepkan. Dan masyarakat, pasien itu membeli seharga sekian ratus ribu dan bahkan ada jutaan. Dan ini ada bukti itu, resep itu. Maksudnya di luar dia beli gitu. Terus apa gunanya dia mereka bayar BPJS? Betul, kan ya. Nah, satu pihak kita kan dirugikan ini masyarakat. Ya kalau masyarakat tersebut mempunyai uang. Nah, kalau dia mempunyai uang kan yang jadi taruhan itu kan nyawa. Kasus konkretnya contohnya Wenten ada ini. Ini ada nih bersama resep juga disampaikan. Nah, tanggal resep juga disampaikan. Nah, ini coba kok ya? Kita bayar BPJS apa gitu kan, terus sekarang mau berobat ke rumah sakit, obat nggak ada, terus gimana tuh Mas Den? Iya. Purapi. Kalau yang saya dengar dulu ya, waktu dulu zamannya kepala rumah sakitnya Pak siapa yang iya itu Tabanan itu mendapat prioritas terbaik itu rumah sakit terbaik. Obat sampai dibawakan ke dalam kamar, sampai iya. Dan gratis. Ya, benar seperti itu, Bu. Dan sebelum-sebelumnya rumah sakit Tabanan itu selalu untung. Ya mestinya rumah sakit kan begitu ya? Iya. Kapasitasnya padahal ini nih kapasitasnya nih. Apa nih? 230 kamar. Iya, 230 kamar. Nah, ini Pak Bagus. Nggih. Ini sudah ditampilkan ini. Ini resepnya. Obat tanggungan BPJS kosong beli di apotek sebesar 846.000. Nama obat Imadero 100 ml. Kontrol tanggal 7 Maret 2026. Ini resep yang kedua. Resep yang pertama tanggal 2 Februari 2006 sebesar 378. Itu pasien di rumah sakit, Pak? Pasien di rumah sakit. Pasien rumah sakit Tabanan, dia sedang perawatan di rumah sakit. Iya, itu. Nah. Terus dengan melihat Niki, kira-kira gimana kira-kira langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan itu? Maksudnya nanti seperti apa? Apa udah ada pemanggilan, Punapi? Nah, rencananya kemarin pada hari Rabu rencana ada rapat, tapi mendadak rapat satu hari sebelumnya dibatalkan. Nah, tidak tahu ini kenapa ada seperti itu, dan sampai waktu yang tidak ditentukan. Nah itu dan saya sangat sayangkan, seharusnya sudah darurat seperti ini. Iya. Ya. Kira-kira Pak, menurut ini kan darurat sebenarnya, krisis ini Pak, harusnya ya. Nah kira-kira menurut mungkin Pak Kadek sampun boleh lah
koordinasi dengan teman-teman Rike, stakeholder Rike, informal, bagaimana. Kira-kira duduk permasalahan sebenarnya nih seperti apa sih sebenarnya? Duduk permasalahan yang sekiranya Dari gini Pak Kade aja Dumun. ya, duduk permasalahan itu infonya, nah ini harus keterbukaan semua. Iya. Keterbukaannya bagaimana? Katanya rumah sakit tidak bisa beli obat karena tidak ada cash flow. Tidak ada cash flow karena masih berutang. Oh. Infonya utang itu total obat mungkin sama peralatan lain tuh sampai 36, sekian M. 30 sekian. 6 sekian M dengan vendor ini, supplier, sehingga supplier ini sampai menyetop, tidak memberikan obat lagi ke rumah sakit Tabanan. Nah, Itu informasi sementara ya sementara. dari teman-teman. Info satu pihak. Nah, ini yang perlu kita ungkap, perlu audit. Nah, saya perjelas Iya. nih, perlu Perlu audit. audit, Nah, iya. audit kenapa? Satu pihak di depan dikatakan seperti saya juga sampaikan bahwa infonya yang menjadi permasalahan adalah lambatnya pencairan klaim dari BPJS. BPJS. Nah, BPJS yang itu besarannya 7M sekian. Dari BPJS, artinya rumah sakit ini punya piutang Piutang masih ke masih. BPJS sekitar 7M. 7M. Tetapi nggak bayar ke itu sekitar 30M-an. 30M sekian. Loh. Nah, ini kan ada selisihnya. Ya. Nah, di Terus mana nanti ini? di mana nyarinya? itu dah. Artinya apa? Inilah perlu keterbukaan. Seharusnya kita punya utang 36M, paling tidak piutang kita di atas itu. Baru iya. artinya rumah sakit itu bagus. Seperti tahun-tahun sebelumnya yang selalu untung sekian M itu. Nah, Ini itu. kan ini kan rumah sakit kebanggaan Tabanan Pak Kade nggih. Nggih. Nah, artinya dan tiang dengar juga kalau kita kayak okupansinya juga 100%. Nggih. Ini karena ini rumah sakit termasuk tapi Pak Kade Rumah sakit tipe B. Tipe B. Dia tipe untuk rujukan Ya. rumah sakit baik swasta di wilayah Tabanan dan Jemberano itu. Iya. Nah, artinya dengan posisi rumah sakit seperti Nike seharusnya kan seharusnya bisa untung lah, meskipun nggak nyari untung ya bisa untung dikit lah gitu. Artinya paling tidak nggak sampai punya utang yang luar biasa itu. Nah, terus nanti solusinya seperti apa? Tapi menurut Pak Kadek sendiri kira-kira Niki seperti apa cara penanganannya nanti Niki? Ini kan segera. Nah, menurut artinya justru kami itu, saya dan mungkin teman-teman DPR secara kelembaga belum menerima konfirmasi yang utuh dan jelas dari pihak rumah sakit karena belum rapat kerja ini. Baru mendengar penjelasan pihak rumah sakit itu justru dari TikTok, dari berita media. Dan sepertinya mereka tenang saja, tidak merasa bersalah. Yang jelas Pak Bagus menurut saya, pertama ini harus terbuka, diaudit dulu keuangan berapa benarnya. Kita tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi supaya muncul kebenaran. Nah, itu berapa sebenarnya dari pihak siapa saja punya kitab piutang atau hutang. Nah, ini setelah itu bagaimana kemudian biar operasional rumah sakit ini kembali normal. Nah, seperti kemarin karena sudah mungkin ada sudah ribut viral-viral, menurut juga teman ketua komisi 4 bahwa ada sudah pembayaran yang cair dari BPJS 50%. 50% Ya, dari sebesar kurang lebih 3,5 M. M. Nah, itu mungkin itu bisa juga untuk pembelian obat-obatan kan itu. Nah, secara juga kalau memang besar tagihan piutang ke BPJS ini kan sudah pasti akan dibayar oleh BPJS. Pasti akan vendor-vendor obat ini tidak akan khawatir lagi kalau memang mestinya kan benar seperti itu. Besarannya mereka rumah sakit punya piutang dengan utang ini katakanlah balance. Pasti tidak akan khawatir karena mereka mungkin juga khawatir punya hutang BPJS 7M, utang obat sudah lebih banyak daripada itu. Pak Kadek, Nike
sampai misalnya tunggakan piutang artinya BPJS itu senilai 7M kan besar Brigade ya. Besar itu sekali. itu kenapa sampai dia artinya menumpuk ininya sampai 7 miliar itu kenapa itu? Nah, ini lagi saya mengatakan ini menonton di TikTok penjelasan dari salah satu wakil direktur dan kemarin jumpa pers direktur rumah sakit bahwa itu keterlambatan itu karena terjadinya katanya perubahan sistem dari manual ke digital dari rumah sakit ke BPJS untuk mengklaim biaya pasien untuk selama pengobatan ini. Dan sangat mirisnya, apa saya katakan miris, bahwa ada 8.000 sampai 9.000 klaim yang belum berproses ke BPJS karena katanya datanya belum lengkap. Saya betul-betul heran ini. Apa kinerjanya bagaimana Nah, kinerjanya ini? Kok sampai sekian ribu. Seharusnya setiap satu pasien pun kan harus selesai juga pada hari itu biar bisa klaim. Karena maaf ini saya kalau dari dunia usaha nih, pasti secepat-cepatnya ingin menyelesaikan biar cepat dapat uang kan gitu Pak Bagus ya. Itu satu logika. Suatu nih apa ada sengaja pembiaran apa memang faktor SDM yang tidak siap. Nah, makanya daripada ini kinerja ini saya selaku wakil ketua DPRD tentunya merekomendasikan untuk merombak jajaran direksi daripada rumah sakit itu supaya orang yang tepat pada di posisi orang yang benar kan itu atau orang yang benar pada posisi yang tepat sehingga secara profesional rumah sakit ini bisa bagus kembali seperti tahun-tahun sebelumnya. Iya. Nah, itu kira-kira situasi seperti ini boleh enggak informasi situasi seperti ini sudah berapa lama terjadi Pak? Ini yang terjadinya sudah dari tahun 2024 sebenarnya. Sudah 2 tahun kejadian 2 tahun, seperti ini. Iya. 2 tahun mungkin ini sudah puncaknya mungkin. Sudah puncak. Ya, karena ada seperti kita dengar voice note itu sampai Dokter Bu Ayu itu sampai nangis karena apa? Kita juga. Nah, ini Pak Bagus, saya juga sangat memprihatinkan dokter sampai nangis katanya sebagai abdi masyarakat di bidang kesehatan itu tidak diberikan menginfokan kepada pasien bahwa di rumah sakit Tabanan itu tidak tersedia obat. Tidak boleh menginformasikan seperti itu untuk menjaga nama baik rumah sakit mungkin kan, tapi korbannya ya pasien. Ini kan akhirnya dengan nyawa jadinya. Jadinya mungkin pasien itu tinggal saja di rumah sakit dia tanpa dapat pelayanan mungkin dapat, tapi betul. obatnya sakit kan nggak bisa dibiarkan seperti itu. Nah, seperti contoh, umpamanya orang punya penyakit kadar gula, kadar gulanya tinggi itu kan harus dinormalkan, turunkan dengan apa itu namanya insulin mungkin ya. Nah, kalau tidak salah itu kan harus disuntik. Nah, bagaimana kalau tidak ada insulin tersebut? Mereka kan tidak bisa kadar gulanya darahnya normal gitu. Itu salah satu perumpamaan. Ya, tapi kita berterima kasih ya kepada Bu Ayu, Dokter Nike yang sudah berani artinya bersikap, bertindak, karena memang ya Niki kalau kita hitung misalnya dari tahun sudah lama juga terjadi situasi seperti ini. Nah, kemudian kalau nggak viral ya ini jadinya nggak bergerak nih ke Sami. Ya artinya seperti itu. Ya baguslah, syukur kita masih ada orang-orang yang memang punya hati lah untuk menangani ini ke seperti itu. Tiang dengar itu semua, cuman tiang luar biasa. Makanya tiang hubungi Pak Kade untuk Niki apa sih sebenarnya, karena kita juga bangga pernah punya rumah sakit bagus di sana kan begitu. Nah, tata kelola mungkin kan seperti ini ke Brigade ya luar biasa. Nah, tadi kalau misalnya kejadian seperti ini
disinyalir terjadi dari tahun 2024, artinya sudah terjadi beberapa tahun begitu. Berarti selama ini pengawasan di sana itu gimana? Apa ada laporan-laporan fiktif nanti? Gimana nih ke Pak Kadek? Nah, itu yang kurang kita jelas, Pak Bagus. Nanti Pak, itu akan kita perdalam nanti pada saat rapat kerja. Nah, saya juga selaku pimpinan DPRD khawatir. Khawatir apa? Seandainya ini seperti sudah klarifikasi dari direksi Rumah Sakit Tabanan, seandainya yang disampaikan itu tidak benar dengan faktanya, tentunya ini akan berkaitan dengan ada konsekuensi hukum tentunya. Betul Pak Bagus. Karena apa? Ini terjadi kalau benar seperti ini suatu pembohongan. Seperti tadi itu, ada pasien yang sakit seharusnya mendapatkan obat. Nah, karena tidak ada obat itu akhirnya apa? Pasien ini jadinya tidak sembuh gitu. Nah, kan jadinya kembali arah nanti malpraktek kan itu. Emang pasien selama ini nggak komplain apa? Mereka pasien kan nggak tahu Pak Bagus seperti itu yang ada prosedurnya. Dokter Ayu kan pihak rumah sakit menutupi. Tidak boleh memberitahu. Cuma mungkin seperti ini ada kejadian seperti tadi di awal saya sampaikan tuh, pasien yang obat tidak ada di rumah sakit itu kan disuruh membeli. Nah itu juga baru sepihak dari pasien. Artinya apa benar seperti pengaduan pasien apa benar seperti itu. Itu yang punya uang mereka membeli. Bagi yang tidak punya uang, terus gimana? Nah itu artinya apa? Itulah artinya ada yang ditutupi, ada kebohongan di sana, Pak Bagus. Nah kita seringlah berurusan karena kita punya keluarga banyak, sering berurusan dengan rumah sakit. Nah kalau menemukan situasi seperti ini ya kita bisa rasakan juga kondisi, artinya penderitaan mereka. Betul. Bagaimana tuh seorang dokter Ayu sampai menyampaikan bagaimana kalau keluarga kita kan gitu. Itu, Pak. Secara tegas kita tersentuh Pak Bagus mendengar itu. Iya. Nah seperti itu, itunya sekarang makanya perlu keterbukaan. Nah perlu diaudit ini rumah sakit ini. Nah seperti itu kami harapkan Pak Agus demi kebaikan Rumah Sakit Tabanan ke depannya. Supaya dikawal terus niki harapan kita bersama Pak Kadek, supaya dikawal terus niki supaya lebih baik lah terus nggih. Siap tentu Pak Bagus. Nah untuk artinya untuk mencegah situasi-situasi seperti ini berulang. Ini kan bisa saja bukan hanya di sektor rumah sakit, mungkin saja di sektor-sektor lain pun. Kalau tidak ada pengawasan yang bagus, nah mungkin akan terjadi hal-hal yang sama terkait pengawasan dan sebagainya. Makanya nikilah artinya pentingnya artinya pengawasan DPR dan sebagainya. Nah tidak asal Bapak senang kenten lah kira-kira, karena banyak juga netizen ngomongnya seperti ini ke Pak. Artinya kita menyampaikan apa yang ada di media mantan kan begitu. Nah kira-kira menurut Pak Kadek gimana untuk kita Tabanan untuk menjadi lebih baik dari sudut pandang Pak Kadek di fraksi Golkar, di Wakil Ketua DPR Tabanan, Sapunapi, upaya-upaya yang menurut Pak Kadek perlu dilakukan di sana. Nah upaya-upaya itu yang dilakukan tentunya kembali kami itu kan bisa menyarankan supaya pengawas internal ini bekerja dengan maksimal. Nah, pengawas ini haruslah orang-orang yang betul-betul independen dan mengerti tentang tata kelola, contoh untuk rumah sakit ini, mengerti tentang tata kelola rumah sakit, mengerti tentang keuangan, artinya yang berkompeten, yang profesional seperti itu, dan mampu memberikan masukan kalau ada kekurangan kan itu. Dan pengawasan ini harus berkesinambungan. Tidak bisa pengawasan ini hanya bertemu rutin beberapa bulan sekali. Kan seharusnya setiap hari nih dipantau. Nah contoh itu
memang apa sudah berjalan kok tadi itu ada berkas sampai sekian 8.000 ribu betul. belum selesai kan, itu yang menjadi suatu kejanggalan Pak Bagus. Mekanisme dalam artinya menentukan orang-orang yang seperti Pak Kadek tadi bilang agar orang-orang itu betul-betul berkompeten di bidang ditempatkan. Ke mekanismenya seperti apa sih Pak? Nah, Yang sudah terjadi itu seperti apa mekanisme? Nah itu kurang tahu saya. Persyaratan itu kan ada, Pak. Mungkin persyaratan itu tinggal di atas kertas saja, kan gitu. Yang penting sudah ya ada gininya nilainya. Nah biasanya kita ini kalau mau secara profesional tentu mencari nilai yang paling tidak di atas 7. Setiap berapa nih nilai, katakan seperti nilai raportnya nih, biar itu di atas 7 kan sudah di atas rata-rata itu. Kalau umpamanya 6 itu sudah perlu bertanya-tanya itu, apalagi di bawah 6 nilainya ya 7 ke atas kan gitu. Karena apa? Karena kita ini kan kita berikan take and give, mereka berjalan profesional, mereka mendapat ya pendapatan dari sana kan gitu, kewajiban dan tentunya dengan fakta integritas bahwa mereka sanggup untuk melakukan kebenaran di sana kan itu Pak Bagus. Pak Kadek, sebenarnya teman-teman di penggiat media sosial, media online di Tabanan dan luar biasa, Bli Kadek. Pastinya begini, mereka sangat kritis. Teman-teman kita di sana mereka sangat kritis. Kemudian mereka sebenarnya ingin mengawal betul Tabanan untuk menjadi terus lebih baik. Tapi saran Pak Kadek untuk teman-teman penggiat medsos di Tabanan. Nah, untuk teman-teman yang penggiat medsos itu, bagaimanapun situasi Tabanan supaya tetap semangat dan tetap kritis. Gitu. Karena apa? Karena kita akan mempunyai rekam jejak. Nah, jangan artinya baru situasi sekarang seperti ini mental tidak melakukan apa-apa, yang penting tetap bersuara, tetap ada di jalur yang benar, nanti tentunya kembali track record itu akan ada kan gitu. Nah itu saran saya tetap harus semangat. Semangat, ya memang dari dulu kita amati media sosial teman-teman di Tabanan ke luar biasa. Mereka selalu menyampaikan Tabanan Kota Pelangi dan sebagainya. Semangatnya mereka kenten menurut yang sangat positif. Ya. Nah ini juga bagus, seperti memang gitu teman-teman yang penggiat media sosial banyak juga seperti itu memposting ulang, melihat bagaimana komentar mohon masukan dari masyarakat seperti ini tentang situasi Tabanan sekarang. Dan saya secara pribadi sangat berterima kasih kepada Dr. Bu Ayu, itu dokter spesialis saraf, dengan beraninya beliau menyampaikan situasi seperti ini gitu. Semoga beliau selalu dilindungi dan betul. sehat gitu, karena biar nanti akhirnya muncul kebenaran gitu. Mana yang benar dan mana yang salah ini menjadi suatu bagi kita untuk motivasi supaya rumah sakit Tabanan ini ke depannya bisa bagus kembali seperti sedia kala kan, itu harapan. Itu yang tadi Pak Ade bilang rencananya kan kemarin tuh rapat rapat koordinasi. Rencana rapat dengan siapa dan siapa Pak? Rapat dengan pihak rumah sakit, pihak BPJS yang itu, pihak eksekutif. Nah itu ya saya sarankan pada Ketua Komisi dan Pak Ketua DPRD dan Ketua Komisi 4 supaya menghadirkan Bu Ayu. Kita perlu ada compare, artinya permasalahan ini jangan hanya sepihak dari manajemen saja. Nah, kalau memang sekaligus mengklarifikasi, mengkonfirmasi apa benar suara itu memang dari Bu Ayu. Nah, kan gitu. Jangan-jangan nanti ada seperti IA sekarang kan bisa saja kan gitu, akhirnya menjadi supaya tidak menjadi fitnah kan gitu. Artinya seperti itu, artinya muncul suatu kebenaran gitu. Karena isunya itu memang ada ketertutupan dan plus tadi itu tidak tahu, kalau kita tidak ada viral seperti ini kan tidak muncul lagi berita harus nubus resep di luar itu Pak Bagus. Iya. Masyarakat Tabanan sekarang masih mau untuk ke rumah sakit Tabanan. Mereka
takut juga nanti Ya, masuk nih. rumah sakit nggak dapat obat. Nah, jadi sementara ini diaudit, sementara ini diselesaikan, apakah Rumah Sakit Tabanan masih menerima pasien ini, Pak? Nah, ini yang menjadi belum bisa kita sampaikan bagaimana efeknya. Tapi yang jelas dengan sekarang semua rumah sakit bisa melayani pasien yang ditanggung oleh BPJS. Semua rumah sakit itu rata-rata rame-rame semua karena mereka akan melayani yang terbaik. Nah, saya juga sempat sampaikan pada rapat kerja, seperti ini kita ini dunia usaha, menjual jasa, artinya memperbaiki pelayanan dan berani kita, artinya apa? Setiap ada pasien, setelah artinya berobat, baik di rumah sakit, di puskesmas, itu selalu menyampaikan kritik saran. Dan kritik saran itu kan bisa sekarang kita sampaikan lewat WA, disampaikan punya seperti aplikasi tersebut. Nah, itu yang terjadi. Dan kita harus juga belajar dari rumah sakit swasta. Salah satu rumah sakit swasta sekarang di Tabanan itu, saya dengar dari iklan. Nah, mereka antar jemput pasien yang dengan jarak tertentu ini secara gratis. Karena baik pasien umum ataupun yang ditanggung oleh BPJS itu sudah pasti itu kan mendatangkan pendapatan dari rumah sakit. Nah, dari pendapatan itu tentunya nantinya kan ada suatu keuntungan. Nah, pasien merasa tenang, jadinya merasa terlayani dengan baik, rumah sakit pun akan bisa mendapatkan keuntungan dari sana, kan gitu. Dengan kata lain, pelayanan buruk di Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan ini malah menguntungkan bagi rumah sakit swasta. Betul. Iya, betul. Artinya turunnya kepercayaan masyarakat nanti untuk terhadap pengelolaan rumah sakit Tabanan yang menguntungkan rumah sakit swasta. Betul. Akhirnya seperti itu. Ya. Artinya kita kadang-kadang jadinya miris. Nah, di sinilah tentunya perlu turun tangan dari pemerintah daerah. Seperti kemarin tadi yang itu Pak Bagus. Yeah. Bagaimana itu? Kalau memang betul itu, saya pertegas lagi. Kalau memang ada sudah piutang rumah sakit kepada masyarakat yang berobat itu, yang memang tidak mampu dan tidak mampu membayar ya. Kan mereka rata-rata yang tertanggung itu yang miskin memang tidak mampu membayar. Ya kan harus diputihkan dengan surat keterangan dari pihak yang paling bawah, dari Kawil, terus dari Pak Perbekal dan Camat, tangan itu rasanya cukup, dan pernyataan dari pasien bersangkutan ya diputihkan, ditanggung oleh pemerintah daerah. Jangan sampai kelihatannya kita punya piutang besar tapi tidak bisa ditagih. Nah, dan tentunya di rumah sakit itu nanti tidak ada akan cash flow, kan gitu. Mungkin setiap 1 tahun sekali atau triwulan bisa itu diputihkan, tentunya kembali melihat dari peraturan yang ada. Nah, kembali ini karena terkait dengan dana pemerintah, tentunya yang koordinasi juga dengan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, kan itu. Artinya koordinasi. Untuk klaim BPJS itu ditanggung oleh pemerintah gitu, oleh Pemda. Yang tidak ini. Iya, yang memang itu memang ada yang mandiri dan ada yang PBI, penerima bantuan iuran. Iya. Istilahnya BPJS KIS. KIS ya. Itu. BPJS KIS ini memang ditanggung oleh pemerintah. Nah, itu yang nunggak itu juga yang 7 miliar itu termasuk itu yang BPJS KIS itu. Enggak semua dari gini, yang tanggungan yang 7 miliar itu ada yang memang BPJS Mandiri, itu semua pasien yang ada di rumah sakit itu. Oh, semua ada pasien yang tanggung gini. Tapi yang dari untuk KIS untuk KIS itu udah rutin lah, udah dibayarkan oleh pemerintah. Rutin. Oh, itu sudah dianggarkan rutin. Oh, ke BPJS sehingga ada itu. Nah, kemudian sisa utang-utang yang banyak itu dari mana, nanti kan itu butuh transparansi karena itu kan merupakan aset rakyat ya, aset pemerintah Tabanan, aset rakyat kan. Dan menurut
dari pemikiran Pak Kadek sebagai Wakil Ketua DPR untuk ke depan untuk pembangunan di Tabanan itu hal-hal apa saja yang perlu kira-kira diperbaiki, dievaluasi, didorong untuk di Tabanan. Karena yang lihat juga masih banyak Ketabanan itu kan pertanian juga ya. Pertanian, nah dengan seperti Jatiluweh dan sebagainya itu sumber daya itu, kemudian penyusutan lahan pertanian dan sebagainya, apa tata kelola lahan pertanian dan sebagainya, apa yang menurut Pak Kadek dari sisi dari sisi fraksi Golkar, dari sisi peran Pak Kadek sebagai Wakil Ketua DPR di sana? Nah, kita dari fraksi Golkar selalu pertama disampaikan pada saat pemandangan umum dan rapat kerja tentang anggaran, bahwa itu supaya eksekutif, yaitu pemerintahan Kabupaten Tabanan itu menerapkan yang pertama adalah skala prioritas dan akuntabel. Artinya skala prioritas itu apa? Kalau pemerintah sudah memandatkan undang-undang itu, yang pertama pendidikan, kesehatan itu dulu persentasenya terpenuhi. Karena sekarang faktanya di pendidikan itu maaf ini kalau perlu dikoreksi, karena SMP, SD, TK itu ada di bawah kabupaten. Nah, salah satunya SD mempunyai 2.000 ruang kelas, Pak Bagus. Yang bagus dan layak digunakan itu cuma 600 sekian. Dari 2.000 yang ruang kelas itu 600. Ya, kan cuma 30% sekian. Nah itu. Nah, yang mana yang belum betul-betul urgensi kan harus ditunda dulu. Iya, betul. Nah, sekarang seperti ini. Kesehatan ini salah satu. Rumah sakit sekarang katakanlah sudah tidak ada dana anggaran karena menurut informasinya karena menumpuk dari sekian tahun itu. Kan itu harus diselesaikan. Kalau memang boleh aturan disupport dana lagi menyelesaikan masyarakat ini salah satu. Dan puskesmas ini, puskesmas pembantu ini masih banyak yang rusak sudah, yang perlu perbaikan, yaitu. Nah, itu pendidikan tentang kesehatan dan tadi itu tentang pertanian. Nah, Tabanan ini betul menjadi lumbung beras. Nah, kami dari fraksi Golkar pada rapat RPJMD tahun 2020 mengusulkan supaya di Tabanan ada moratorium untuk pelepasan kawasan hijau menjadi perumahan. Sekarang lahan-lahan hijau itu di Tabanan ini karena dekat dari ibu kota provinsi Denpasar dan Badung ini, karena daerah penyangga ini, sekarang tumbuh ribuan perumahan murah nih, Pak Bagus nih, maaf nih. Kalau di Denpasar Badung itu kos paling murah 1 juta satu kamar. Nah, sekarang dengan 1 juta di Tabanan dapat mencicil rumah. Pak Bagus. Dengan bisa ada tanpa DP atau DP minimal atau maksimal 5 juta. Nah, itu 1 juta 150, 1 juta 200 mereka sudah dapat mencicil rumah dengan 2 kamar tidur dan 1 ruang tamu. Jarak mereka kerja dekat. Ini efeknya apa? Tabanan sekarang lalu lintas dari pagi dari jam 6.30 mulai berangkat kerja ini. Ke Denpasar ini pasti menyebut nih. Mungkin sudah padatnya seperti kita dulu melihat Jakarta, Surabaya. Sekarang terjadi ini menuju ke Denpasar, Bandung. Begitu juga nanti hampir sepanjang hari dan puncaknya dari jam 4 sore sampai jam 7 malam dari Denpasar, Bandung ke Tabanan ini betul-betul padat sekali lalu lintas. Itu dari efek gininya. Perubahan. Nah, kami sarankan untuk moratorium menyetop alih fungsi lahan menjadi perumahan tersebut. Gitu. Ya, kalau tidak ini kan akan repot juga ke depan, Pak Kadek.
Nah, tadi tentang ruang kelas, Pak. Ruang kelas. Itu 2.000 ruang kelas itu yang bagus sekitar 600. Yang 2.000 itu masih dipakai atau gimana? Ya, dipakai, dan beberapa tahun yang lalu Pak Bagus, syukur, katakan saya syukur, karena hujan lebat kurang lebih jam 6 pagi ambruk 4 ruang kelas. Waduh. Coba bayangkan Kalau itu saat anak ya, sekolah. tidak salah itu di daerah namanya mungkin kalau tidak salah Gadung Sari, pokoknya di Slemadeg Timur itu. Dan begitu juga setelah itu sekian bulannya ada juga di daerah Kukuh nih, Kediri nih, di dekatnya objek wisata Alas Kedaton seperti itu. Dan khawatirnya banyak itu dari itu tuh ribuan itu seperti itu. Iya, Ada yang iya, tanpa plafon, ada yang sudah bocor. iya. Kebetulan banyak juga laporan dari masyarakat Pak Kadek terkait fasilitas sekolah, terutama untuk SD ini di pelosok ya. Artinya memang apa ya, kondisinya yang lihat itu memang sangat ini ya, ngenes nggih, sangat memprihatinkan. Ngenes. Apa namanya, ruang belajarnya sudah begitu, terus jangan WC-nya dan sebagainya. Padahal itu mereka, itu tempat anak-anak kita yang nanti menjadi harapan kita, tempat mereka belajar di sana. Nah, saya juga nggak ngerti kenapa bisa seperti ini gitu. Artinya kenapa untuk fasilitas mereka belajar, kita nggak bicara nyaman dulu lah, aman dulu nih, yang aman dumun Pak. Genten aman nih ke misalnya yang tadi Pak Kadek bilang atap, terus lagi ya aman dari kontaminasi, misalnya WC mereka bagus dan sebagainya, aman dulu lah. Jangan dulu kita misalnya lebih jauh ke nyaman biar ber-AC, enggak. Aman niki. Nah, niki menurut niki ininya dari netizen Pak, artinya dan ada foto juga yang lihat itu kan seperti kejadian. Nah, ini kira-kira seperti apa, harus didorong lebih kencang lagi kayaknya. Ya. Nah, seperti kembali ke awal itu Pak Bagus, saya dulu sebelum periode ini kan masih saya kebetulan di Komisi 4. Nah, bidang pendidikan dan kesehatan. Nah, pada rapat kerja itu yang saya sarankan adalah Dinas Pendidikan dan kepala sekolah ini pada saat rapat duduk bersama ini menentukan skala prioritas. Karena mereka akan tahu kalau sudah dibuka selainnya, contoh ini. Ini SD 1 memang ruang belajarnya sudah rusak nih. Sudah mau ambruk. Nah, sedangkan di SD 2 ini dia baru ruang kelasnya sudah bagus, tembok penyengkernya nih kurang rapi. Nah, jangan sampai akhirnya tembok penyengker yang mendapatkan bantuan. Bukan ruang kelas yang rusak ini. Nah, kalau mereka sudah menyadari, sudah melihat secara langsung, kan mereka sendiri yang menentukan mana skala prioritas 1, mana 2 dan seterusnya, kan itu. Nah, kalian jangan sampai pakai kedekatan. Nah, kedekatan mungkin proyek itu kan ditentukan di di Bapelitbang, Bapeda itu perencanaan, atau kedekatan dengan Bapak Bupati, atau kedekatan dengan Kadis Pendidikan. Nah, itu kan itu biasanya. Nah, seperti itu kalau berani. Begitu juga kami sampaikan pada saat rapat dengan Dinas Kesehatan beserta kepala-kepala puskesmas. Kami sampaikan, Pak sendiri yang menentukan mana skala prioritasnya. Karena anggaran pasti akan selalu terbatas anggaran. Nah, kita tidak akan bisa memenuhi semuanya Pak Bagus. Kalau kita sudah dari bawah ini kalau memang umpamanya ada 10M. Nah, 10M mana yang prioritas 1, 2, 3 sehingga dana 10M itu mencukupi. Kan gitu. Nah, jangan dulu di luar itu yang tidak urgent, tidak berbahaya. Nyari amannya dulu lah. Aman. Kalau mau mencari yang nyaman, nanti yang indah itu mungkin aman dulu. Ya. Pantes nak melajah
kena plafon. Betul. Iya. Nah, Ya itu. memang. Lagi satu nih Pak Bagus Nggih. tadi terkait dengan pertanian. Nah, Tabanan ini katakan pertanian seharusnya seperti mungkin yang bagus pada Orde Baru, visi misi daripada KUD itu kan bagus. Nggih. Dia pertama menyiapkan apa kebutuhan petani kan itu. Setelah panen dia membeli hasil pertanian kan itu. Nah itu yang bagus, dan yang bagus tuh masih bertahan sampai sekarang. Nah mungkin yang kalau jelek itu mungkin oknum daripada pengelola. Nah ini berubah sedikit karena ada kemarin Pemda itu membantu untuk BUMDes. Nah BUMDes rata-rata 200 juta per badan usaha milik desa. Tapi apa yang dibuat? Mereka membuat seperti minimarket, bukan membuat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti pupuk, seperti obat-obatan, kan itu seharusnya. Nggih. Dan ini pun kalau sebenarnya sinergi dengan perusahaan daerah. Ya. Sekarang perusahaan daerah Dharma Santika sudah berubah menjadi perusahaan daerah Jayaning Singasana. Nah, seharusnya perusahaan inilah pertama itu harus ke apa visi misi dari pemerintahan sekarang untuk memajukan pertanian itu paling tidak obat-obatan pertanian, pupuk, peralatan pertanian Ya, itu untuk mendorong bibit. produktivitas Dasnya itu di sana. disiapkan. Nggih. Dan pasti akan laku di Pak Bagus. Iya, Laku iya. dan iya. sudah pasti untung. Nah, kalau kita menjual seperti minimarket, Iya. nah dan gayanya apa? Dan pasti akan rugi karena bukanya seperti kantor, buka jam 8, tutup jam 3, jam 4. Karena apa? Masyarakat biasanya belanja dia sudah mulai dari jam 5 bahkan jam 4 Nggih. sampai jam 6 saja. Dulu itu dia sudah siap-siap kerja nih. Kalau bukanya itu pasti kan rugi, sudah habis nanti sama pokok sudah terbukti di salah satu di desa-desa itu. Ya, harapannya Pak Kade, BUMDes itu mendorong produktivitas desa setempat, deketan. Betul. Iya, betul. Oke, Pak Kade, menarik dari tadi niki masalah yang viral tadi rumah sakit, terus sampai ke tata kelola di sana, kemudian terakhir BUMDes. Nah, luar biasa niki Pak Kade, obrolannya, diskusinya. Nanti kita harap juga setelah kira-kira ada tindakan-tindakan konkret di sana di terkait rumah sakit yang viral niki, dia juga akan undang sekali lagi Pak Kade untuk menjelaskan di pemirsa kita apa yang sudah dilakukan. Dan nggih. Terima kasih Pak Kade. Ya, Sukses niki sampun. Terima kasih Pak Bagus ini sudah diberikan kesempatan di G-Talk podcast ini demi Tabanan yang lebih baik ini Pak Bagus ya. Siap. Nanti apa perkembangan pasti saya infokan tentunya dengan media online ini akan membantu Tabanan ini berbenah menuju lebih baik. Ngiring sarang-sarang Pak Kade. Sukses semua. G-Talk, bicara penting bicara.